nama. Makanya kita lihat di sini qad arafna, sebagaimana kita sudah ketahui minal mabhatis sabiq, dari pembahasan yang lalu, anna arkan din thalathatun, bahwa rukun agama itu ada 3. Wahia, dia adalah al-islamu wal iman wal ihsan. Jadi rukun agama ada 3. Rukun yang pertama adalah Islam, rukun yang kedua adalah iman, rukun yang ketiga adalah ihsan. Wallahu subhanahu wa ta'ala qad ikhtara min hadhil arkanits tsalatsah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih di antara ketiga rukun ini laqabal Islam, laqab Islam, nama Islam. Jadi laqab Islam itu dari Islam, iman, ihsan. Nah, laqab yang Islam ini dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai apa? Isman, sebagai nama lidinihil hanif, sebagai nama untuk agamanya yang lurus, saudara. Ya. Jadi nama yang diberikan untuk agama yang lurus ini adalah Islam. Makanya kita nggak dengar agama iman, agama ihsan. Padahal disebut agama iman boleh saja, disebut agama ihsan boleh saja. Tapi nama yang dipilih oleh Allah tentu pilihan Allah yang terbaik, saudara. Yang dipilih oleh Allah adalah Islam, agama Islam. Jadi yang dimaksud agama Islam itu adalah agama yang isinya Islam, iman, ihsan. Nah, jadi kalau sekali-kali terus ada yang mau coba ini kan agama iman, ya memang benar Islam itu agama iman. Nah, Islam itu agama ihsan, memang benar Islam itu agama ihsan. Nah, tapi dari 3 istilah rukun tadi yang dipilih oleh Allah sebagai nama adalah Islam, di mana Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, inna dina indallahil Islam. Nah, jadi sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Nah, jadi kita tunduk, kita patuh apa nama yang sudah diberikan oleh Allah, itu yang kita gunakan. Dari zaman Nabi sampai saat ini, hari ini agama kita disebut agama Islam. Jadi agama kita nggak disebut agama iman, agama ihsan, enggak. Isinya memang ada iman, ada ihsan, ya. Bahkan agama kita disebut agama jihad juga bisa, karena memang isinya jihad. Agama kita disebut agama sholat, agama puasa bisa, karena memang isinya sholat dan puasa. Tapi saudara, nama-nama seperti itu, saudara, itu tidak melekat sebagai nama sebuah agama. Yang dipilih oleh Allah menjadi nama agama kita yang rukunnya 3 tadi, Islam, iman, dan ihsan, adalah laqab Islam. Wal Islamu huwa ismuddin alladzi jaa bihil anbiya war rusul. Dan Islam itu adalah nama agama yang dibawa oleh semua nabi dan rasul. Jadi jangan sampai ada di antara umat Islam mengira bahwa Nabi Musa yang bawa agama Yahudi, Nabi Isa yang bawa agama Nasrani. Tidak betul. Nabi Musa tidak pernah bawa agama Yahudi, Nabi Isa tidak pernah bawa agama Nasrani, saudara. Jadi Nabi Musa dan Isa alaihi wassalam yang dibawa adalah agama Islam. Nah, kita masuk ke persoalan yang kedua dari pasal ini, masail din, itu tentang masalah-masalah agama atau pokok bahasan dalam urusan agama. Inna masail din tanqasimu ila thalathati aqsamin wa hiya, sesungguhnya masalah agama itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang dimaksud 3 bagian di sini, yang pertama adalah al-aqidah. Ia tubhadu al-masail al-i'tiqadiyah allati tata'allaqu bi umuril iman kal-ghaibiyah. Jadi masalah akidah ini membahas tentang persoalan i'tiqad yang berkaitan dengan urusan keimanan kal-ghaibiyah, seperti urusan yang gaib. Yang dimaksud urusan yang gaib, urusan yang wajib kita imani yang tidak terdeteksi dalam panca indera kita, seperti iman kepada adanya surga, adanya neraka, adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur. Itu hal-hal yang tidak terdeteksi dalam panca indera kita, jadi ghaibiyah. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan persoalan gaib. Nah, semua itu termasuk qismul aqidah. Yang kedua, asy-syari'ah. Asy-syari'ah, sebagaimana kita maklumi, kalau makna yang umum, apa saja yang ada dalam ajaran Islam, baik itu berkaitan dengan akidah, hukum, akhlak, semua disebut syariat. Jadi kalau disebut syariat atau Islamnya,
Saudara, secara umum apa saja yang ada dalam ajaran Islam disebut syariah. Tapi yang dimaksud syariat di sini adalah persoalan yang khusus. Hiya tubhasu 'anil masail adh-dhahiriyah allati tata'allaqu bi umuril Islam kal ibadah wal muamalah. Jadi yang dimaksud syariat dalam konteks ini yaitu hal yang membahas tentang masalah-masalah zahiriyah. Yang dimaksud masalah zahiriyah hal-hal yang diamalkan oleh jawareh, hal-hal yang diamalkan oleh anggota tubuh kita yang bisa terdeteksi oleh indera kita, terlihat zahir, nyata, saudara. Dan ini berkaitan dengan urusan keislaman, seperti mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadatnya masuk urusan keimanan, tapi mengucapkannya masuk urusan keislaman. Jadi an-nutqu bil lisan itu kerjaan lisan, zahir. Lisan itu termasuk jawarih, zahir, kelihatan, nyata dia mengucapkan sesuatu. Jadi pengucapan dua kalimat syahadat masuk urusan keislaman, makanya dia masuk rukun Islam. Tapi makna isi kandungan daripada dua kalimat syahadat, nah itu masuk dalam soal keimanan. Baik, maka itu urusan keislaman di sini disebut kal ibadat. Nah, semua jenis-jenis ibadat itu masuk urusan keimanan, begitu juga al muamalat. Nah, sedangkan yang ketiga adalah al akhlak. Nah, qismul akhlak. Yang dimaksud qismul akhlak di sini yatubhatsu 'anil masailil batiniyah. Yaitu akhlak itu membahas persoalan-persoalan batiniyah atau persoalan-persoalan qalbiyah. Ya, persoalan-persoalan qalbiyah. Ini maksud batiniyah di sini adalah qalbiyah. Allati tata'allaq bi umuril ihsan, yang berkaitan dengan urusan keihsanan, ka'amalil qulub, seperti amal hati. Nah, amal hati itu seperti apa? Seperti riya, takabur, ujub, atau seperti amal-amal yang baiknya, ikhlas, qanaah. Nah, ini bukan amal zahir, bukan amal jawarih. Ini juga nggak kelihatan dengan mata kita, nggak terdeteksi ya kawan dengan mata kita, karena semuanya adalah urusan hati. Nah, jadi urusan i'tiqad dengan urusan hati ini sama-sama sulit terdeteksi dengan panca indera kita. Yang terdeteksi dengan panca indera kita adalah urusan keislaman. Kita lanjutkan, inna dinal islami laisa bi ideologi. Jadi agama Islam itu bukan ideologi. Nah, kenapa kita katakan bukan ideologi? Karena ideologi dari kata ide. Ide itu buah pikiran, fikrah. Ideologi. Nah, kenapa kita keberatan kalau Islam disebut ideologi? Karena Islam bukan hasil pemikiran manusia. Islam itu bukan fikrah dari Nabi Muhammad SAW, tapi Islam itu walakinnahu dinul wahyil ladzi tahtawi ma'alimuhu 'alal usul wal furu'. Akan tetapi agama Islam itu adalah agama wahyu. Kalau sudah dikatakan wahyu berarti berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, jadi bukan dari manusia. Kalau ideologi apapun di dunia ini, ideologi berasal dari pikiran manusia. Apakah itu ideologi kapitalis, ideologi komunis, ideologi ateis, itu semua ideologi karena lahir dari buah pikiran manusia. Sedangkan Islam bukan ideologi. Nah, jadi tolong kita jangan latah. Nah, kadang-kadang sekarang ini Islam disebut ideologi. Oh, ideologinya apa? Islam ya. Nah, Islam itu bukan ideologi. Islam itu akidah, syariah, dan akhlak. Nah, Islam itu agama wahyu. Islam itu bukan ideologi. Nah, artinya disebut bukan ideologi, Islam lebih tinggi dari ideologi. Nah, karena ideologi datang dari pikiran manusia, sedangkan Islam datang dari wahyu Allah, ya tentu jauh lebih tinggi. Jadi terlalu rendah kalau Islam itu disebut ideologi, nggak pantas. Baik, nah kemudian di sini kita nyatakan bahwa Islam itu dinul wahyi, yaitu agama wahyu. Alladzi tahtawi ma'alimuhu,
yang ajaran isi daripada ajaran Islam itu saudara mencakup al-usul wal furu. Nah, ada bagian yang disebut usul, ada bagian yang disebut furu. Usul yang dimaksud di sini usuluddin, bukan usul fikih. Nah, ada usuluddin, ada usul fikih. Kita tidak bicara usul fikih, kita bicara usuluddin. Nah, begitu juga di sini furu'uddin. Nah, jadi agama Islam yang merupakan agama wahyu ini, inti ajarannya itu terbagi menjadi dua bagian, ada yang usuluddin, ada yang furu'uddin. Wa innal qudrata, dan sesungguhnya kemampuan fi ma'rifatil usul wal furu', kemampuan dalam mengetahui atau mengenal usul dan furu' fi dinil Islam, dalam ajaran Islam, hiya miftahun, dia merupakan kunci litafriqi, untuk memilah baina ma huwa mabda'i, antara hal-hal yang prinsip. Mabda'i dari kata mabda, dasar, mendasar, prinsip. Wa ma huwa ghairu mabda'i, dengan hal-hal yang tidak prinsip fi ma'amiliddin, di dalam ajaran agama Islam. Jadi dalam ajaran agama Islam semua isinya penting, semua isinya penting. Hanya di antara yang penting ini ada yang sangat mendasar, ada yang sangat fundamental, ada yang sangat prinsip, itu yang kita sebut mabda'i. Nah, ada yang dia tidak prinsip, dia tidak fundamental, dia tidak mendasar, tapi bukan berarti tidak penting. Nggak ada ajaran Islam yang nggak penting, nggak ada. Semua ajaran Islam sangat penting, saudara. Baik, kita lanjutkan. Jadi kemampuan mengenal usul dan furu' dalam ajaran Islam merupakan kunci dalam apa? Kunci untuk memilah antara yang mendasar dengan tidak mendasar, antara yang prinsip dengan tidak prinsip. Wasirajun, dan dia merupakan pelita litamyiz, untuk apa? Membedakan bainal ikhtilafi wal inhiraf, untuk membedakan mana yang ikhtilaf, mana yang merupakan perbedaan atau khilafiyah, wal inhiraf, dan mana yang merupakan penyimpangan. Jadi ada perbedaan, ada penyimpangan. Di tengah-tengah umat Islam ini terjadi perbedaan, tapi pada saat yang sama juga terjadi penyimpangan. Nah, mengetahui usul dan furu itu bisa menjadi pelita buat kita, agar terang benderang di depan kita mana yang ikhtilaf, mana yang inhiraf. Jadi jangan sampai gelap lagi. Kalau gelap kita nggak bisa membedakan mana ikhtilaf, mana inhiraf. Nah, membedakan daripada ikhtilaf dan inhiraf ini sangat penting, saudara. Karena dengan ini kita bisa mencapai hatta yastaqima bihil mauqif, supaya sikap kita itu tegak lurus. Jadi bagaimana kita menyikapi ikhtilaf dan bagaimana kita menyikapi inhiraf, jadi lurus, jadi mustaqim. Nah, jadi nggak ngawur kita menyikapinya. Kenapa? Karena antara ikhtilaf dan inhiraf cara menyikapinya berbeda, tidak sama. Nah, bagaimana cara menyikapi ikhtilaf? Litasamuhi ma'al ikhtilaf. Nah, jadi mauqif yang kita ini diharuskan dalam menghadapi ikhtilaf adalah tasamuh. Tasamuh itu toleransi. Nah, jadi kita harus toleransi terhadap ikhtilaf, terhadap apa yang namanya perbedaan. Suka, tidak suka, senang, tidak senang, wajib toleransi. Nah, selemah apapun pendapat orang lain di hadapan kita, saudara, selama dia punya dalil syar'i yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan dari hawa nafsu, walaupun kelihatannya mungkin dalil kita jauh lebih kuat daripada dalil sahabat kita tadi, saudara, tetap wajib tasamuh.
Nah, selama itu dalam konteks perbedaan, wajib kita tasamu. Itu mauqif, sikap. Bagaimana menyikapi ikhtilaf? Ya tasamu. Lalu bagaimana menyikapi inhiraf? Maka di sini wal muqawamatu diddul inhiraf. Kita harus melakukan perlawanan terhadap penyimpangan. Pengertian perlawanan di sini ya kita harus luruskan. Yang bengkok diluruskan, yang salah dibetulkan, yang tidak sempurna disempurnakan. Nah, jadi nggak boleh dibiarkan penyimpangan itu, nggak boleh dibiarkan. Maka itu para ulama kita sejak zaman para sahabat, tabiin, tabiin dan seterusnya tidak pernah diam menghadapi penyimpangan. Dari zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau menghadapi orang-orang yang nggak mau bayar zakat karena menganggap zakat itu tidak lagi menjadi wajib, dengan alasan kewajiban itu gugur setelah wafat Nabi. Jadi waktu Nabi hidup zakat wajib, Nabi wafat zakat kewajibannya. Nah, pendapat ini dalam pandangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainnya ini menyimpang, ini bukan ikhtilaf, ini inhiraf. Nah, maka itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengirim sahabat-sahabat untuk berdialog dengan mereka, menyadarkan mereka supaya mereka kembali ke jalan Islam yang benar. Tapi setelah mereka berkeras, bahkan mengumpulkan pengikutnya, saudara begitu banyak melakukan perlawanan, ya diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, jadi kita bisa lihat tuh. Makanya di sini kita sebut muqawamah, mulai dari cara muqawamah yang lunak sampai muqawamah yang keras, tergantung situasi kondisi. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah memberikan contoh kepada kita, kirim sahabat, ajak dialog, sadarkan mereka. Nah, ternyata mereka nggak sadar, mereka merubah syariat zakat, ya diperangi sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai mereka semua kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi sekali lagi itulah yang kita maksud al-muqawamatu diddul inhiraf. Jadi inhiraf nggak boleh dibiarkan. Baik, nah semua ini kuncinya di mana? Kuncinya itu mengetahui usul dan furu. Dengan mengetahui usul dan furu, kita jadi tahu mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip. Nah, kemudian dengan kita mengetahui daripada usul dan furu, maka menjadi terang benderang untuk kita bisa bedakan mana perbedaan, mana penyimpangan. Sehingga dengan demikian ilmu untuk mengetahui mana yang usul mana yang furu itu menjadi daruri, menjadi darurat untuk kita ketahui agar kita tidak salah di dalam menyikapi. Wa inna ma lam ya'rifil usula wal furu'a fi dinil Islam, dan sesungguhnya barang siapa yang tidak tahu tentang usul dan furu dalam ajaran Islam, siapa saja yang nggak tahu mana usul mana furu, falan yastati at-tafriqa baina ma huwa mabda'i wa ma huwa ghair mabda'i fihi. Jadi maka niscaya dia tidak akan pernah mampu untuk memilah mana yang prinsip dan mana yang tidak prinsip. Pokoknya kalau dia nggak tahu usul furu, ya dia nggak punya kuncinya. Nggak punya kuncinya, bagaimana dia mau buka pintu? Nah, jadi pintu pengetahuan untuk mengetahui mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip, dia tidak akan bisa buka itu pintu kalau dia tidak tahu usul dan furu. Wa ma lam yastati' at-tafriqa fi dzalik, dan barang siapa yang tidak mampu untuk memilah di dalam hal yang demikian tadi itu, nggak mampu untuk memilah mana yang prinsip dan mana yang tidak prinsip, maka apa yang terjadi? Falan yastati at-tamyiza, maka niscaya dia tidak akan mampu untuk membedakan bainal ikhtilafi wal inhiraf. Nah, jadi kan ada efeknya tuh, ada efek dominonya. Kalau dia nggak bisa ini bakal begini, nggak bisa ini bakal begini, dan seterusnya. Famalam yastati'it tamyiza bainahu, dan barang siapa yang tidak mampu untuk memilah di antara keduanya, nggak mampu untuk memilah antara ikhtilaf dan inhiraf, maka akibatnya adalah falan yastaqimal mauqifu nahwahuma, maka niscaya sikapnya tidak akan tegak lurus terhadap hal tersebut, saudara.
Jadi sikapnya bakal ngawur, sikapnya akan ngelantur karena nanti dia bersikap tanpa ilmu, dia bersikap tanpa dasar. Na'udzubillah min dalik. Liza, oleh karenanya man yarol usula furu'an, barang siapa yang melihat atau menganggap usul itu sebagai furu'. Nah, ini karena dia nggak tahu usul, nggak tahu furu'. Nah, kadang-kadang terjadi di tengah-tengah kita, dia melihat usul sebagai furu' atau dia jadikan usul sebagai furu'. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Karena akibatnya fayatasama ma'al inhiraf, dia akan toleransi terhadap penyimpangan. Nah, kenapa dia bisa toleransi terhadap penyimpangan? Dhannan annahul ikhtilaf, karena dia mengira kalau itu adalah ikhtilaf. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti pendapat atau keyakinan yang mengatakan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW, seperti yang diyakini oleh kalangan Ahmadiyah. Nah, sekarang ini itu persoalan, bukan persoalan furu, itu persoalan usul. Tapi kemudian ada saudara-saudara kita yang anggap itu persoalan furu. Nah, karena dia nganggap persoalan furu, maka dia apa yang terjadi? Tasamuh, dia toleransi terhadap penyimpangan tadi, karena dia pikir itu ikhtilaf, bukan inhiraf. Gara-gara dia nganggap itu furu, akhirnya perbedaan di dalam soal ada nabi setelah Nabi Muhammad itu dianggap hanya persoalan ikhtilaf, sehingga dia toleransi. Berbahaya ya. Nah, jadi kita juga mesti pahami kenapa dia bisa toleransi terhadap Ahmadiyah. Ini yang jadi persoalan adalah pola pikirnya, yang jadi persoalan adalah ketidaktahuannya untuk membedakan atau memilah antara ikhtilaf dan inhiraf. Ini berbahaya. Makanya kalau orang nggak tahu usul furu, ya nggak boleh dia berfatwa, nggak boleh dia seenaknya menyatakan sikap, nggak boleh, akan ngawur, ngelantur. Itu baru dalam satu persoalan. Nah, kalau dalam persoalan Ahmadiyah saja mengakui ada nabi baru setelah Nabi Muhammad yang lantur, dalam soal lain dia bisa lebih ngelantur lagi. Nah, kemudian yang berikutnya wabil aks, dan sebaliknya man yarol furu'a usulan, barang siapa yang melihat furu sebagai usul. Jadi masalah furu dianggap masalah usul. Ini juga berbahaya. Kenapa? Akibatnya fayuqalnul ikhtilaf wa yuharibu, dia akan melawan itu ikhtilaf dan memeranginya. Jadi ikhtilaf yang mestinya dia toleransi, dia nggak toleransi, dia perangi. Karena dianggap apa? Ini penyimpangan. Saudara, dhannan annahu al-inhiraf. Nah, dia pikir saudara dhannan annahul inhiraf. Karena dia pikir, wah ini penyimpangan, harus diperangi. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah kalangan Wahabi yang menganggap tawassul, tabarruk, saudara. Nah, mereka anggap ini bagian daripada usul, padahal furu'ul akidah, bukan usulul akidah. Nah, karena mereka menganggap ini masalah usul, saudara, akhirnya orang yang tabaruk, tawasul, mereka anggap inhiraf, nyimpang. Nah, karena dianggap nyimpang, mereka perangi, dan mereka merasa sedang berjihad memerangi tabaruk dan tawasul. Nah, ini kan pola pikir begini berbahaya. Jadi kita tahu, oh kenapa sih dia begitu? Oh, yang furu dianggap usul sama dia. Nah, jadi untuk menghindarkan hal-hal yang seperti itu, maka umat ini perlu dibekali pengetahuan untuk membedakan mana usul, mana furu. Ya, sekurang-kurangnya kalaupun umat mungkin sulit untuk mempelajarinya atau mendalaminya, para ustadznya, para dai di tengah masyarakat yang membimbing, membina masyarakat mesti menguasai. Jadi bisa mengarahkan masyarakat, jangan, kamu nggak boleh tuh kafirkan, itu masalahnya masalah furu. Nggak boleh begitu, kamu seenaknya mengkafirkan, itu bukan masalah yang prinsip.
Nah, kalau ustadznya menguasai kaidah-kaidah atau doabet-doabet dalam persoalan ini, insya Allah umat akan tegak lurus sikapnya di dalam menghadapi ikhtilaf maupun inhiraf. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas secara panjang lebar, satu persatu dengan contoh. Nah, kenapa contoh-contoh itu penting? Supaya nanti pada saat kita ingin menerapkannya dalam langkah perjuangan dakwah kita, kita lebih mudah untuk menerapkannya, insya Allah. Nah, itu berkaitan dengan persoalan agama. Nah, maka itu kalau kita lihat, kenapa sih ini juga penting sebagai catatan, apa sih kadang-kadang ada orang menganggap furu itu sebagai usul. Nah, sepanjang yang saya pelajari, karena ada tahafut, ada kerancuan di dalam mendefinisikan usul dengan mendefinisikan akidah. Jadi ada yang menganggap akidah itu usul, usul itu akidah. Nah, ini jadi rancu. Nah, sehingga kalangan Wahabi misalnya, mereka melihat tabaruk itu kan urusan akidah, bukan urusan syariat. Itu urusan akidah, itu urusan i'tiqad, keyakinan. Soal tawasul dan tabaruk itu soal i'tiqad. Nah, karena mereka menganggap i'tiqad, mereka kira i'tiqad itu dengan usul sama. Jadi setiap akidah mereka anggap itu usul, sehingga perbedaan akidah mereka anggap perbedaan usul. Ya, perbedaan usul itu inhiraf. Tapi perbedaan akidah bukan inhiraf, saudara. Beda antara usul dengan akidah. Di dalam usul ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Di dalam usul. Tidak semua di dalam usul itu urusan akidah. Di dalam akidah pun ada usul, ada furu. Nah, dulu saya pernah berikan pelajaran ini dalam pengajian bulanan. Kita berikan contoh-contoh. Di antaranya begini. Bagaimana perbedaan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam tentang Nabi melihat Allah saat Isra Mi'raj. Sahabat berbeda. Kita jangan cerita ulama yang ke bawah lah, tabi'in kita. Para sahabat sendiri berbeda. Ibn Abbas punya pendapat, Anas ibn Malik punya pendapat, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in punya pendapat. Beda-beda. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang ru'yatullah fil mi'raj, itu urusan fikih atau urusan akidah? Akidah. Siapa bilang dalam akidah nggak boleh berbeda? Sahabat berbeda dalam akidah. Nah, jadi urusan tadi itu akidah, tapi bukan usul. Bukan usulul akidah, itu furu'ul akidah. Nah, jadi dia urusan akidah, tapi bukan usulnya, dia furuknya. Nah, karena dia bagian furuknya, wajar para sahabat berbeda. Tapi kalau dalam konteks usulnya, nggak ada sahabat berbeda. Bahwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang betul-betul terjadi, sepakat semua. Nggak ada sahabat berbeda, saudara. Bahwa Isra itu hak, Mi'raj itu hak, semua sahabat itu sepakat. Itu usulnya. Nah, tapi dalam usul itu kan ada furuk, saudara. Nah, dalam furuknya ini para sahabat berbeda, apalagi para tabi'in, apalagi ulama-ulama yang datang setelah itu. Jadi perbedaan Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah umpamanya. Nabi itu Isra Mi'raj itu dengan ruh saja atau ruh dan jasad. Ahlus Sunnah sepakat ruh dan jasad. Nah, tapi Mu'tazilah mengatakan enggak, ruh saja, saudara. Pendapat Mu'tazilah ini dinisbahkan juga kepada sejumlah sahabat. Nah, jadi jangan gara-gara kemudian kita saling mengkafirkan. Isra Mi'rajnya semua sepakat, itu usul. Tapi beberapa item peristiwa di dalam Isra Mi'raj itu merupakan persoalan furu yang dari zaman sahabat pun sudah ada perbedaan. Nah, itu yang tadi saya katakan penting sekali. Wah, kalau kita nggak bisa bedakan antara usul dan furu, jangan-jangan nanti sahabat yang berpendapat berbeda dengan yang diikuti oleh Ahlus Sunnah sekarang kita kafirin semua itu, saudara. Na'udzubillah min
min dzalik. Jadi tolong hati-hati dalam konteks itu ya ikhwan. Baik, kemudian kita masuk Masailuddin Matlabus Tsani. Baik, jadi al-mas'alatu tsaniyah itu dari matlab yang pertama sudah selesai kita uraikan. Jadi matlab yang pertama tentang ta'rifuddin, itu definisi agama. Kemudian kita bagi pembahasannya menjadi al-mas'alatul ula arkanuddin. Kemudian berikutnya setelah arkanuddin, masalah yang berikutnya tadi kita sudah bahas tentang masailuddin. Tentang masailuddin, dia hanya ada dua masalah yang kita bahas di dalam persoalan ta'rifuddin agar kita tahu itu hakikat daripada agama itu sendiri. Baik, kita masuk dulu ke al-matlabus tsani. Sebetulnya untuk hari ini sebetulnya cukup sampai di tadi, cuman karena hari ini Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf berhalangan hadir, maka itu saya tambahkan ke matlab yang berikutnya. Sebetulnya kalau Kiai Kamal hadir cukup, mana hijau tamyiznya sampai di situ, kita mau lanjut ke faraid. Tapi baik, kita lanjutkan dulu satu saja ke matlabus tsani. Mari kita lihat al-matlabus tsani ismuddin. Nah, kalau tadi al-matlabul awal bicara tentang ta'rifuddin, definisi agama, apa itu agama. Sudah panjang lebar kita bahas sampai mas'alatus ula wa tsaniyah. Nah, sekarang ismuddin, nama agama. Jadi agama Allah subhanahu wa ta'ala yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu ada namanya, bukan tidak ada nama, bukan tanpa nama. Makanya kita lihat di sini qad arafna, sebagaimana kita sudah ketahui minal mabhatis sabiq, dari pembahasan yang lalu, anna arkanuddin salasatun, bahwa rukun agama itu ada 3. Wahia, dia adalah al-islamu wal iman wal ihsan. Jadi rukun agama ada 3. Rukun yang pertama adalah Islam, rukun yang kedua adalah iman, rukun yang ketiga adalah ihsan. Wallahu subhanahu wa ta'ala qad ikhtara min hadhil arkanis salasah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih di antara ketiga rukun ini laqabal Islam, laqab Islam, nama Islam. Jadi laqab Islam itu dari Islam, iman, ihsan. Nah, laqab yang Islam ini diambil, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai apa? Isman, sebagai nama lidinihil hanif, sebagai nama untuk agamanya yang lurus, saudara. Ya. Jadi nama yang diberikan untuk agama yang lurus ini adalah Islam. Makanya kita nggak dengar agama iman, agama ihsan. Padahal disebut agama iman boleh saja, disebut agama ihsan boleh saja. Tapi nama yang dipilih oleh Allah tentu pilihan Allah yang terbaik. Saudara, yang dipilih oleh Allah adalah Islam, agama Islam. Jadi yang dimaksud agama Islam itu adalah agama yang isinya Islam, iman, ihsan. Jadi kalau sekali-kali terus ada yang mau coba ini kan agama iman, ya memang benar Islam itu agama iman. Islam itu agama ihsan, memang benar Islam itu agama ihsan. Tapi dari 3 istilah rukun tadi yang dipilih oleh Allah sebagai nama adalah Islam, di mana Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, inna dina indallahil Islam. Jadi sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Nah, jadi kita tunduk, kita patuh apa nama yang sudah diberikan oleh Allah, itu yang kita gunakan. Dari zaman Nabi sampai saat ini, hari ini agama kita disebut agama
Islam. Jadi agama kita nggak disebut agama iman, agama ihsan, nggak. Lu isinya memang ada iman, ada ihsan, ya. Bahkan agama kita mau disebut agama jihad juga bisa, karena memang isinya jihad. Agama kita mau disebut agama sholat, agama puasa bisa, karena memang isinya sholat dan puasa. Tapi saudara, nama-nama seperti itu, saudara, itu tidak melekat sebagai nama sebuah agama. Yang dipilih oleh Allah menjadi nama agama kita yang rukunnya 3 tadi, Islam, iman, dan ihsan, adalah laqab Islam. Wal Islamu huwa ismuddinil ladzi jaa bihil anbiya war rusul. Dan Islam itu adalah nama agama yang dibawa oleh semua nabi dan rasul. Jadi jangan sampai ada di antara umat Islam mengira bahwa Nabi Musa yang bawa agama Yahudi, Nabi Isa yang bawa agama Nasrani. Tidak betul. Nabi Musa tidak pernah bawa agama Yahudi, Nabi Isa pernah bawa agama Nasrani, saudara. Jadi Nabi Musa dan Isa alaihi wassalam yang dibawa adalah agama Islam. Nah, kalau umat Yahudi memuliakan, mengagungkan Nabi Musa, ya. Kalau umat Nasrani mengaku bahwa mereka mengagungkan, kemudian memuliakan Nabi Isa, ya. Tapi apa betul agama Yahudi dan agama Nasrani itu memang dibawa oleh Nabi Musa dan Isa? Tidak. Jadi karena kadang-kadang masih ada juga penceramah-penceramah kita terpleset ngomong di atas mimbar, Yahudi itu agama Nabi Musa, jadi nggak boleh kita hina, nggak boleh. Ini soal hina agama itu memang ada aturannya dalam Islam, saudara. Tapi bukan berarti kita ngakui itu sebagai agamanya Nabi Musa. Maka saudara, itu yang nggak boleh kita lupa. Nah, kemudian di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, itu dalam surat, kita perhatikan Al-Hajj, ayat 78. Wallahu Subhanahu Wa Taala qala millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Jadi millata abikum, agama ayah kamu sekalian, yaitu Ibrahim. Karena Ibrahim ini kan abul anbiya, saudara. Nah, kemudian huwa sammakumul muslimi min qabl. Memang dari sebelumnya, dari dulu-dulu, saudara, Allah Subhanahu Wa Taala menamakan kamu sekalian, Nabi Ibrahim dan para pengikutnya, sebagai muslimin, yaitu sebagai orang-orang Islam. Liza, karenanya, fa innal alaqata, bahwa sesungguhnya hubungan bainal islami wal imani wal ihsan, hubungan antara Islam, iman, dan ihsan, wathiqatun mutakamilatun la tatajazza. Jadi hubungannya begitu erat, begitu lekat, saling melengkapi dan menyempurnakan, la tatajazza, tidak terbagi-bagi. Nah, jadi nggak bisa orang mau meluk agama Allah cuma ngambil Islamnya saja, imannya nggak diambil, nggak bisa. Atau orang hanya percaya kepada arkanul imannya saja, sedangkan arkan Islam dia buang, nggak bisa. Orang mau memeluk agama Allah yang lurus ini, ya sudah, mau ambil pelajaran akhlaknya saja, nggak bisa, ya ikhwah. Ketiga perkara ini tidak boleh dipisahkan. Kalaupun kita pisahkan hanya dalam bab tadris, dalam belajar nih kita pisah, oh ini Islam, ini iman, ini ihsan, ya dalam pembelajaran kita pisah. Tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, antara i'tiqad, saudara, dengan syariat dan akhlak nggak bisa dipisah. Satu sama lainnya saling terkait, nggak bisa dipisahkan, saudara. Jadi nggak ada tuh, saudara, nggak ada Islam tanpa iman, dan nggak ada iman tanpa Islam, dan nggak ada iman Islam tanpa akhlak, ya ikhwah. Nah, jadi ini semua saling terkait, jangan dipisahkan. Makanya kadang-kadang kan suka ada debat, mana sih yang lebih penting yang mesti dipelajari, akidah
Fikih apa akhlak? Nah, yang mendalami akidah, wah ngotot akidah paling penting yang harus dipelajari. Yang ahli fikih enggak, oh fikih dong. Saudara, enggak begitu. Ketiga-tiganya wajib dipelajari semenjak dini secara simultan. Nggak boleh ada mendalami akidah saja, syariatnya dia nggak ngerti, nggak bisa. Bagaimana dia mau sholat kalau nggak tahu syariat? Bagaimana dia mau puasa? Saudara, bagaimana dia ingin mengimplementasikan imannya dalam bentuk ibadah kepada Allah kalau dia tidak mempelajari syariatnya? Iman itu kan mesti diimplementasikan dalam bentuk amal. Implementasi iman dalam bentuk amal, saudara, yaitu yang disebut Islam. Nah, jadi kalau iman yang kuat, lurus, saudara, imannya kuat, lurus, pasti akan menuntun si mukmin tadi untuk apa? Untuk melaksanakan syariatnya. Lalu kaitannya akhlak, akhlak itu buahnya, thimar. Jadi manakala orang imannya sudah kuat, syariatnya tegak, akhlaknya pasti mulia. Nah, kalau ada orang mengklaim imannya kuat, terus sholatnya rapilah dilakukan 5 waktu, puasa apa dilakukan, tapi akhlak nggak ada, berarti ada nggak beres. Iman nggak beres dengan imannya, atau nggak beres dengan syariatnya, saudara. Karena kalau imannya beres, syariatnya beres, pasti akhlaknya bagus. Nah, jangan kita bicara kerjaan Islam yang lain seperti puasa, haji dan lain sebagainya. Sholat aja lah. Untuk sholat aja Allah sudah nyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini firman Allah, ini jaminan dari Allah. Mustahil firman Allah itu salah. Sholat pasti jadi benteng dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau ada orang sholat masih tetap berbuat keji dan munkar, pasti ada nggak beres dalam sholatnya. Ya introspeksi, periksa, muhasabah. Kenapa ya sholat 5 waktu saya jalan kok maksiatnya tetap giat, kok saya nggak bisa lepaskan diri daripada kemunkaran? Ada nggak beres dalam sholatnya ya? Nah, jadi sekali lagi bahwa iman, Islam, ihsan menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi, saling menyempurnakan, tidak boleh dipisahkan. Nah, makanya kalau ngajarin anak-anak kita dari kecil, jangan kita cuma ngajar soal sholat aja, semua ajarkan. Akidahnya ajarin yang sesuai buat anak kecil, kemudian ibadahnya, syariatnya ajarkan sesuai dengan anak kecil, kemudian syariat, akhlaknya juga ajarkan sesuai dengan kemampuan anak kecil, supaya dia berjalan secara simultan tiga-tiganya, saudara. Jangan akidah to, atau jangan hanya syariat to, atau jangan juga hanya akhlak to, yang kita enggak, tiga-tiganya harus berjalan secara simultan, saudara. Nah, jadi itulah yang ingin kita paparkan di halaman ini. Lidza fa innal alaqata bainal islami wal imani wal ihsani wathiqatun mutakamilatun la tatajassa. Rawal Imam Abu Dawud rahimahullah an ummil mukminin Sayyidati Aisyah Ridha radhiyallahu anha. Jadi ada riwayat dari Abu Dawud yang bersumber dari Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana di sana disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah, saudara, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di mana beliau mengatakan, innal mu'mina la yudrika bi husni khuluqihi darajatas shaimi wal qaim. Ini menarik nih, dalam satu hadis ada urusan iman, ada urusan Islam, ada urusan akhlak. Dalam satu hadis yang singkat, padat, ringkas, jelas, tapi mengandung ketiganya. Mari kita lihat. Innal haditha yubayyinu, hadis ini menerangkan, anna imanal mukmini, imannya seorang mukmin. Karena di hadis disebutkan innal mukmina. Nah, ini berarti bicara soal keimanan ini. Orang yang punya iman, beriman, saudara. Nah, diterangkan bahwa imannya orang yang beriman itu ya'ti bi husnil khuluq,
Jadi imannya orang yang beriman itu akan datang dalam bentuk apa? Husnul khuluq, dalam bentuk akhlak yang baik. So, dari iman melahirkan akhlak yang baik, ada kaitan, jadi nggak bisa dipisah. Nah kemudian nggak sampai di situ, saudara. Wabidzalika, dengan yang demikian itu, dengan iman yang bagus tadi yang mengantarkan kepada akhlak yang baik, sayasil, maka dia akan mencapai ila darajatil Islam, dia akan mencapai derajat Islam. Apa yang dimaksud Islam di sini di dalam hadis? Yaitu derajat shaim wal qaim. Shaim wal qaim yaitu as-shalah was-siyam, ini bagian daripada Islam. Nah, sehingga dengan imannya yang bagus akan mengantarkan kepada akhlak yang bagus juga. Nah, otomatis dia tidak akan meninggalkan syariat Allah. Jadi satu hadis sebagai dalil untuk ini yang kita sebutkan tadi, maka fal haditsu, saudara, yarbit bainal imani wal islami wal ihsan. Satu hadis yang singkat ini sudah mengikat kuat antara apa? Antara iman, Islam dan ihsan. Nah, jadi tiga-tiganya diikat dengan semikian kuat, alhamdulillah. Nah, insyaallah di halaman-halaman berikutnya kita akan lihat. Yang pertama, apa hubungan Islam dan iman? Nah, kita buktikan nanti dengan dalil, saudara, dengan paparan juga. Kemudian berikutnya, apa pula hubungan antara Islam dengan ihsan? Nah, setelah itu baru kita masuk apa hubungan iman dan ihsan. Nah, sengaja ini kita bagi menjadi 3 masalah.